Selamat pagi anak-anakku sekalian, apa kabar kalian semua? Baik ya, puji Tuhan, semuanya baik. Nah, pada pelajaran hari ini kita akan membahas bab 5 tentang gereja sebagai komunitas orang beriman. Tema kita pada pelajaran kali ini yaitu gereja sebagai komunitas yang hidup. Nah, sebagai awal, sebelum kita lebih lanjut dalam proses belajar, terbaiknya lebih dahulu Bapak minta untuk Doni memimpin kita di awal pelajaran kita pada hari ini. Silakan Doni, yang lain silakan berdiri. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Doni sudah memimpin kita dengan doa. Selanjutnya, Bapak akan absen terlebih dahulu untuk kalian. Nah, baik, Bapak cek semuanya hadir. Terima kasih. Nah, pada hari ini, adapun yang ingin kita bahas, ya, yaitu tujuan pembelajaran kita, peserta didik, ya, mampu memahami pertama unsur-unsur gereja. Yang kedua, peserta didik mampu berperan atau bertugas masing-masing anggota gereja. Dan yang ketiga, cara mewujudkan ciri-ciri gereja sebagai komunitas yang hidup. Dalam perwujudan iman sebagai murid Yesus dan anggota gereja berdasarkan kitab suci 1 Korintus bab 12 ayat 12 sampai 28. Nah, sekarang ada pun beberapa kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, mampu menyebutkan unsur-unsur gereja seperti liturgia, diakonia, krikma, koinonia, dan martiria. Nah, ini merupakan perwujudan iman sebagai murid-murid Yesus serta sebagai anggota gereja. Lalu yang kedua, mampu menjelaskan peran atau tugas anggota gereja. Seperti kaum tertabis, yaitu para uskup, para imam, dan diakon. Serta tugas perutusan bagi biarawan dan biarawati. Dan yang terakhir yaitu kaum awam. Nah, dalam perwujudan iman sebagai murid-murid Yesus atau sebagai anggota gereja. Ketiga, kita mampu menganalisa cara mewujudkan ciri-ciri gereja. Yaitu ciri gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Sebagai komunitas yang hidup. Nah, lalu yang keempat, mampu menemukan maksud kitab suci yaitu 1 Korintus secara kritis dan dalam diskusi kelompok dengan bertanggung jawab. Nah, pada hari ini sebelum lebih jauh Bapak akan memberikan pertanyaan ya, kepada anak-anak yang bisa jawab. Silakan ya. Apa itu komunitas? Silakan anak-anak menjawab. Nah, baik Desi. Apa itu Desi? Komunitas? Nah, bagus ya Desi. Atau Yuli? Ya, bagus. Nah,
Ada yang lain mau menjawab apa itu komunitas? Silakan. Baik ya. Nah, sekarang pertanyaan yang kedua. Apa itu gereja? Silakan yang mau jawab. Tunjuk tangan. Baik, Rudi, tunjuk tangan. Apa, Rudi? Ya, bagus sekali jawaban Rudi. Terima kasih ya. Atau ada yang lain? Ya, cukup ya. Lalu pertanyaan yang ketiga. Siapa saja yang disebut sebagai gereja? Silakan dijawab. Oh baik, Susi, silakan. Dengan jawabannya. Ya, bagus. Sekarang Bapak akan bertanya untuk pertanyaan yang keempat. Apakah gereja sama artinya dengan komunitas? Ya, Doni. Ya, bagus. Atau ada yang lain punya jawaban tersendiri? Pak Rudi. Oke, bagus. Oke. Nah, jadi kalian sudah menjawab beberapa pertanyaan. Kalian sudah bisa menjawabnya dengan bagus. Nah, selanjutnya Bapak akan memutarkan video. Nah, silakan kalian menyimak video berikut.
Nah, tadi kita sudah menyimak beberapa satu buah video. Sekarang Bapak akan memberikan pertanyaan. Sebutkan unsur-unsur gereja berdasarkan video yang kamu saksikan. Kemudian pertanyaan kedua, jelaskan peran dan tugas masing-masing anggota gereja. Dan yang ketiga, bagaimana ciri gereja sebagai komunitas orang beriman. Nah, jadi 3 pertanyaan ini silakan kalian buat 3 kelompok. Ya. Kelompok yang pertama yaitu kelompok Doni, kelompok yang kedua yaitu kelompok Rudi, dan kelompok yang ketiga itu kelompok Susi. Ya. Jadi ada 3 kelompok, dalam satu kelompok ada 5 orang. Silakan kalian kerjakan, kalian diskusi di dalam kelompok. Nah, pada kelompok yang sudah Bapak pilih tadi, silakan kalian mencocokkan jawaban kalian dengan video yang telah kalian simak bersama tadi. Di mana yang telah kalian amati, selanjutnya kalian tuliskan ya, dengan materi yang dapat ya, yang kamu dapatkan di lembar kerja. Silakan dikerjakan. Baik, karena waktunya sudah 5 menit, kerjakan, kalian kerjakan. Selanjutnya kita akan mempresentasikan hasil dari kelompok. Ya. Silakan kelompok Doni, silakan maju 1 orang untuk presentasikan dari pertanyaan yang Bapak ajukan tadi. Baik, terima kasih kelompok Doni. Kemudian Bapak minta kelompok Rudi untuk menanggapi dari presentasi dari kelompok Doni. Baik, terima kasih. Selanjutnya kelompok Rudi. Silakan presentasikan pertanyaan yang telah Bapak berikan tadi. Baik, sebaliknya kelompok Susi untuk menanggapi dari pertanyaan dari jawaban kelompok Rudi. Baik, terima kasih kelompok Susi dan Rudi. Selanjutnya kelompok Susi untuk ya mempresentasikan dari pertanyaan yang telah Bapak ajukan tadi. Kemudian selanjutnya kelompok Doni bersiap-siap untuk menanggapi. Silakan kelompok Susi 1 orang maju ke depan untuk presentasi hasil kerja kelompok. Baik, selanjutnya silakan kelompok Doni untuk menanggapi dari hasil kerja kelompok Susi. Nah, terima kasih hasil dari kelompok yang telah kalian diskusikan bersama. Namun ada beberapa hal yang perlu ditambahkan kembali. Mungkin yang merasa jawabannya kurang pas, silahkan kalian diskusikan secara kecil-kecil dari kelompok kalian masing-masing. Baik, karena kalian sudah menjawabnya dari kelompok, sekarang Bapak akan memberikan kesimpulan dari materi kita pada hari ini.
Gereja merupakan komunitas yang hidup, yang berisi orang beriman kepada Kristus. Kaum beriman yang dimaksud dikategorikan diantara lain atau diantaranya yaitu kaum tertabis, kemudian kaum biarawan dan biarawati. Selanjutnya adalah kaum awam. Terjadinya komunikasi dan interaksi yang berlangsung secara terus-menerus dengan saling memperhatikan, memiliki, memberi, mendukung, menasihati, mengingatkan, dan mengembangkan, serta melayani dan menjaga kebersamaan dalam keutuhannya demi kebahagiaan bersama. Karya pelayanan ini mencakup dari pewartaan atau sering disebut ya, selanjutnya persekutuan, apa itu? Yaitu koinonia. Serta pelayanan disebut juga sebagai diakonia. Dan peribatan disebut sebagai liturgia. Dan kesaksian itu disebut sebagai martiria. Nah, selanjutnya Bapak akan membagikan sebuah lembar pertanyaan. Nanti anak-anak dipersilakan menjawab, pilih ya atau tidak. Nanti akan Bapak bagikan pertanyaannya, silahkan kalian jawab. Ya. Baik, tolong didengar. Pertanyaan yang pertama, silahkan disimak baik-baik. Anak-anak pilih jawaban ya atau tidak. Atau kasih centang pada jawaban yang kalian anggap menurut kalian itu sesuai dengan diri kalian. Yang pertama, sudahkah kalian mewujudkan ciri gereja itu di dalam hidup kalian? Baik, sudah ya. Selanjutnya pertanyaan yang kedua. Aktifkah kalian dalam kehidupan menggereja? Baik. Pertanyaan yang ketiga. Apakah kalian saling memberi kesaksian untuk hidup sebagai putra-putri Allah? Sudah ya. Lalu pertanyaan yang keempat. Maukah kalian bekerja sama dengan pihak mana saja yang berkehendak baik dalam mewujudkan nilai-nilai yang universal? Baik, pertanyaan yang terakhir. Apakah kalian setia dan loyal kepada hierarki sebagai pengganti para rasul? Baik, silakan dikumpulkan kembali jawaban dari kalian. Anak-anak yang terkasih, pada hari ini pembelajaran kita sudah di penghujung. Namun sebelum Bapak mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, terlebih dahulu kita akhiri kegiatan pembelajaran kita dengan doa. Nah, karena tadi sudah dipimpin oleh Doni, sekarang Bapak yang akan memimpin kita dengan doa penutup. Mari anak-anak siapkan diri untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih kami aturkan kehadirat-Mu. Pada hari ini kami memahami bahwa kami adalah anggota tubuh-Mu yang kudus. Bimbinglah kami ya Tuhan agar dapat menjalankan peran masing-masing dengan baik dalam gereja, sekolah, dan dalam masyarakat. Semoga
Semua ini kami aturkan dalam perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.